Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 2375. Sebuah pemikiran tiba-tiba, Li Fugui melambaikan tangannya. Saya tidak mengerti. Kui Piao tampak khawatir dan bertanya dengan cepat. Jika kamu tidak mengerti, mengapa kamu masih begitu percaya diri? Li Fugui berkata tanpa berpikir. Kata demi kata, kata pepatah. Tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri Anda, saya juga takut dengan pisau dapur. Di hadapan kekuatan absolut, saya yakin saya bisa menghancurkan semua formasi yang mereka gunakan. Kui Piao membuka mulutnya setengah terbuka dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Karena perkataan Li Fugui sangat masuk akal, menghadapi kekuatan absolut. Terlepas dari teknik atau formasinya, mereka memang rentan. Sama seperti sebelumnya, mereka dapat menggunakan formasi Beidou untuk menjebak Li Fugui di dalamnya. Tapi sekarang, formasi Beidou mereka seperti permainan anak-anak di depan Li Fugui. Li Fugui hanya perlu mengaktifkan keajaiban langit dan bumi dan menginjaknya, dan semua orang yang mengatur formasi akan terbunuh di bawah kaki Li Fugui, apalagi teknik formasi apapun. Setelah melihat ekspresi wajah Kui Piao, Li Fugui terus tersenyum dan berkata, "Saudara Kui Piao, jangan gugup, Anda juga adalah pemimpin sekte Beidou, jadi Anda harus lebih berani dari saya, bukan? Sekarang kita telah merebut Gunung Xuanming saja, Fumo yang tersisa. Pak, bagi kami, ini seperti mengambil sesuatu, jadi mengapa terlalu khawatir?" Setelah Li Fugui selesai berbicara, sudut mulut Kui Piao sedikit terangkat. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar, saudaraku, kamu telah membuka mataku kali ini." Li Fugui hanya tersenyum ringan dan berkata, "Saudara Kui Piao serius, kita akan tiba di pegunungan penakluk iblis dalam waktu singkat. Tunggu, setelah kita sampai di sana, kita akan mencari tempat tinggal sementara di daerah sekitar, lalu menjelajahi situasi pegunungan. Jika kita sudah siap, kita bisa langsung masuk ke dalamnya." Kui Piao cukup setuju dengan pengaturan Li Fugui. Dia segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, semuanya akan mengikuti pengaturanmu. Saudara, dalam waktu kurang dari 3 jam, kami tiba di Liming County, sebuah kota kecil di perbatasan pegunungan Fumo di selatan. Sepertiga bagian utara dari kabupaten kecil ini terhubung ke pegunungan Fumo. Lebih jauh ke selatan, berbatasan dengan kerajaan Baixiang. Di sebelah timur laut pegunungan Fumo, terdapat sebuah gunung bernama Laoshan. Separuhnya berada di bawah yurisdiksi Kabupaten Liming, sedangkan separuh lainnya berada di bawah yurisdiksi kerajaan Baixiang. Perlu disebutkan, karena gunung yang tergenang air ini adalah bagian dari pegunungan penekan setan, sangat sedikit orang yang taat hukum yang masuk jauh ke dalamnya pada hari kerja. Tetapi gunung ini telah menjadi tempat rahasia bagi beberapa elemen pelanggar hukum. Banyak orang akan melewati gunung ini dan pergi ke negeri Gajah Putih untuk melakukan aktivitas ilegal. Tentu, hal ini juga dikatakan oleh Sister Ming setelah Li Fugui dan yang lainnya memasuki Kabupaten Liming. Li Fugui mengingat semua ini. Kemudian, bersama Kui Piao dan yang lainnya, mereka segera menemukan sebuah hotel di kota kabupaten. Setelah check-in, Li Fugui dan yang lainnya makan lebih awal di hotel. Kemudian, dia mengajak Kui Piao, Chang Qiong dan Sister Ming pergi ke Gunung Laoshan untuk membiasakan diri dengan lingkungan pegunungan Fumo. Datang keluar hotel, beberapa orang belum pergi jauh. Hal itu menarik perhatian banyak orang, bisa dibayangkan.
Dalam tim beranggotakan 4 orang. 2 di antaranya adalah lelaki tua berambut abu-abu, ditambah 2 pemuda, Li Fugui dan Sister Ming. Dikatakan bahwa Li Fugui dan Sister Ming mengikuti di belakang. Beberapa orang mungkin juga mengira bahwa Li Fugui dan Sister Ming adalah pengawal kedua orang tua ini. Tapi inilah masalahnya, saat mereka pacaran, yang berjalan di depan adalah Li Fugui dan Sister Ming. Chang Qiong dan Kui Piao, 2 pemimpin sekte dengan temperamen yang baik, telah menjadi pengikut kecil Li Fugui dan Sister Ming. Di siang hari bolong, Li Fugui, Sister Ming dan lainnya tidak dapat langsung menggunakan energi mereka untuk terbang menuju Laosian. Jadi, mereka hanya bisa bersiap untuk menghentikan taksi di depan pintu dan bergegas ke Laosan. Semuanya normal pada awalnya, tidak ada kejadian yang membuat Li Fugui tidak bahagia. Tetapi, setelah mobil melaju beberapa ratus meter, pengemudinya jelas melambat. Kemudian dia tersenyum pada Li Fugui dan yang lainnya dan berkata, "Saya pikir beberapa dari mereka berasal dari tempat lain, kan?" Li Fugui setuju dengan lembut. Sopir itu terus bertanya, "Ada sesuatu yang saya tidak tahu harus bertanya atau tidak?" Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa?" Sopir itu berkata terus terang, "Anda akan pergi ke Laosian. Jika tebakan saya benar, apakah Anda berencana pergi ke negeri baik siang?" Kali ini, sebelum Li Fugui dapat berbicara, Saudari Ming tiba-tiba berkata dengan santai, "Apa? Masih bisakah Anda membawa kami ke negeri baik siang?" Sopirnya kemudian menepikan mobilnya. Kemudian dia berbalik dan menyerahkan rokok kepada Li Fugui, Chang Qiong dan Kui Piao. Kui Piao dan Chang Qiong pada dasarnya bukan perokok, tetapi Li Fugui mengambil rokok dari tangan pengemudi, menyalakannya dan menghisapnya. Sopirnya juga menyalakan rokok. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui dan yang lainnya, "Sejujurnya, seperti Anda sekarang, jika Anda berencana untuk melintasi Gunung Laoshan dan memasuki kerajaan baik siang, Anda akan mati begitu saja. Jika Anda benar-benar berencana memasuki kerajaan baik siang melalui Laoshan Mountain, aku bisa memberimu beberapa nasihat." "Kamu merekomendasikan seseorang?" Mendengar ini, Saudari Ming memandang Li Fugui, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Setelah Li Fugui memahami pikiran Saudari Ming, dia menenangkan diri dan berpikir sejenak, lalu berkata terus terang kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, bagaimana kalau kita keluar dari mobil dan mendiskusikannya?" Menghadapi, kemudian dia dan Li Fugui turun dari mobil. Setelah berjalan lebih dari 10 meter dari mobil, mereka berdua berhenti. Li Fugui bertanya langsung pada intinya, "Saudari Ming, apakah Anda berencana pergi ke negeri baik siang?" Kemudian dengan nada agak tidak berdaya, dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Fugui, jujur saja. Saya rasa Anda juga harus tahu bahwa ada banyak sekali insiden penipuan di negara kita dalam beberapa tahun terakhir. Dan sebagian besar penipu ini berasal dari Partai Putih. Kerajaan Gajah." Jadi menurutku, Saudari Ming mengatakan ini, tetapi tiba-tiba berhenti. Ada sedikit permintaan maaf di wajahnya. Agak malu, dia berbisik kepada Li Fugui, "Tentu saja, saya juga tahu bahwa Anda memiliki hal yang lebih penting untuk diselesaikan sekarang. Jadi, jika Anda sibuk, lupakan masalah ini." Li Fugui sudah mengerti, menangani 6 sekte utama, meski sangat mendesak. Namun kali ini ketika kita datang ke pegunungan pengikut setan, bukan berarti kita bisa menaklukkan pavilion pengikut setan dalam semalam. Sesuai dengan rencana Li Fugui, setidaknya akan memakan waktu 3 hingga 5 hari.
Untuk membantu Sister Ming pergi ke negeri Baik Siang dan secara diam-diam menangkap semua penipu ini, departemen terkait mungkin masih memerlukan persetujuan berlapis, dan bahkan masuk jauh ke dalam kamp musuh dapat menyebabkan korban yang tidak perlu. Tapi baginya, itu hanya sepotong kue. Lihatlah waktunya. Saat itu tepat tengah hari. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan dapat mengakhiri pertempuran pada malam hari dan pada saat yang sama mencoba memindahkan para penipu ini langsung ke Kabupaten Liming. Kedua, ia juga bisa langsung memasuki pegunungan Laosan untuk melihat seperti apa lingkungan geografis pegunungan Fumo. Pikirkan ini, Li Fugui tersenyum pada saudari Ming dan berkata, "Jangan khawatir, saudari Ming, ini bukan masalah besar. Ini hanya masalah sepele. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk berkomunikasi dengan polisi di sini?" Saudari Ming masih tidak mengerti apa yang dipikirkan Li Fugui. Jadi dia bertanya, "Apa yang kita komunikasikan dengan polisi di sini?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang kamu tanyakan. Dengan apa lagi kita bisa berkomunikasi? Setelah kita sampai di sana, kita harus menyingkirkan orang-orang ini. Tangkap mereka semua. Jika mereka orang Tionghoa, maka kita harus membiarkan mereka kembali ke pelukan tanah airnya. Bukan? Kita tidak dapat menemukan tempat berkumpulnya orang-orang ini, dan bunuh mereka semua, kan?" Mendengar kata-kata Li Fugui, saudari Ming tiba-tiba sadar. Dia segera berkata kepada Li Fugui, "Saya mengerti. Maksud Anda adalah saya perlu berkomunikasi dengan polisi di sini sekarang dan membiarkan mereka siap merespons di sini kapan saja, bukan?" Li Fugui mengangguk dan tersenyum padanya. "Tentu-tentu saja, jika mereka tidak merespons, kami akan membawa orang-orang ini ke Kabupaten Liming. Pada saat itu, kelompok orang ini tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup, dan kedua, mereka mungkin masih memiliki banyak masalah ilegal yang harus selalu diselesaikan." Dengan saudari Ming memahami apa yang dipikirkan Li Fugui kembali. Dia segera berterima kasih pada Li Fugui. "Fugui, terima kasih, kupikir kamu tidak akan setuju dengan ini." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Apakah aku, Li Fugui, orang yang picik di matamu? Haha, jika aku melakukan ini, itu juga untuk itu demi rakyat. Jangan khawatir, tidak bisakah kita menyelesaikan masalah ini dalam waktu setengah hari? Baiklah, pergilah dan komunikasikan dengan polisi di sini sekarang. Dan saya akan mencari sopirnya dan melihat apakah kita bisa mengatur agar kita pergi ke kerajaan Gajah Putih sekarang." Li Fugui datang ke mobil. Begitu mereka naik bus, sopirnya bertanya sambil tersenyum, "Adik, bagaimana diskusimu?" Li Fugui berkata dengan serius, "Kami baru saja mendiskusikannya. Sejujurnya, kali ini kami pergi ke negeri Baik Siang terutama untuk menemukan seorang teman. Dan ini lebih mendesak, saya harap Anda dapat menemukan seseorang untuk mengirim kami ke negeri Baik Siang. Yang terbaik adalah mengaturnya sekarang. Dia tidak peduli untuk apa orang-orang ini pergi ke negeri Baik Siang. Saat ini dia hanya peduli pada satu hal. Apakah orang-orang ini bersedia menerima umpan tersebut? Tapi sekarang tampaknya, anak ini sudah mengambil umpannya. Apa yang dapat dia lakukan saat ini adalah segera menelepon saudara Pao dan meminta saudara Pao segera datang. Selama keempat orang ini bisa diserahkan kepada saudara Pao, kemudian Anda bisa mendapatkan 40.000 yuan, 40.000. Tapi tidak banyak, tapi itu juga merupakan keuntungan bersih dari bisnis sewa setengah tahunnya. Bersemangat, sopir itu mengeluarkan ponselnya tanpa berpikir, dan sambil mencari nomor telepon saudara Pao, dia berkata kepada Li Fugui dengan sedikit khawatir,
Saudaraku, saya akan memberitahu Anda hal-hal buruknya dulu. Masih cukup sulit untuk langsung masuk ke negeri Gajah Putih. Apalagi kalau harus buru-buru ke negeri Gajah Putih sekarang biasanya harus mengeluarkan biaya ekstra. Selain itu, saya melihat Anda membawa dua pria tua, dan mereka pasti akan mengenakan biaya lebih banyak. Li Fugui berkata terus terang saat ini, saudaraku, jangan khawatir tentang biayanya. Karena kita semua berencana untuk masuk negeri Gajah Putih untuk mencari saudaraku, maka kita harus menyiapkan uang yang cukup. Sopir itu terkekeh dan berkata, Oke, selama uangnya cukup, tidak masalah. Dia mengatakan ini, sopir juga telah menghubungi nomor telepon saudara Pao. Setelah menjelaskan secara singkat situasi di sini kepada saudara Pao, saudara Pao segera berkata, tunggu, saya akan segera ke sana. Dan menutup telepon, sopir kemudian mulai menanyakan detail Li Fugui dan lainnya. Dan Li Fugui bukanlah anak bodoh yang baru saja meninggalkan desa Xiaoxi. Setelah hampir 2 tahun pengalaman, dia sudah menjadi roh manusia. Selain itu, ia juga pandai membaca tenaga dan mudah membaca pikiran pengemudi. Bolak-balik, dalam waktu kurang dari 3-5 menit, Li Fugui menyuruh pengemudinya melihat sekeliling. Pada saat yang sama, saudari Ming juga telah menghubungi polisi dengan baik di sini. Setelah sampai di mobil, Li Fugui berpura-pura bersemangat dan berkata kepada saudari Ming, "Saudari Ming, tidak apa-apa sekarang. Kakak tertua ini sebenarnya menemukan seseorang yang bisa mengirim kita langsung ke kerajaan Gajah Putih. Dia akan segera datang. Setelah kakak tertua itu datang, kami hanya perlu memberi mereka lebih banyak uang. Mungkin kita bisa mencapai negeri baik siang hari ini." Saudari Ming juga berpura-pura bahagia dan berkata, "Benarkah? Chang Qiong dan Kui Piao tidak tahu jenis obat apa yang dijual Li Fugui dan saudari Ming di labu tersebut." Keduanya saling memandang, keingintahuan tertulis di seluruh wajahnya. Saat itu ponsel pengemudi berdering, setelah melihat ide penelepon. Sopir itu minta diri untuk keluar dari mobil dan pergi untuk melaporkan kepada saudara Pao situasi yang baru saja dia ketahui. Sopir pergi, memberi Li Fugui dan Sister Ming kesempatan untuk menjelaskan masalahnya dengan jelas. Li Fugui memberitahu Chang Qiong dan Kui Laohu tentang rencana Sister Ming dalam beberapa kata. Kui Piao berkata sambil tersenyum, "Ini bukan masalah. Seperti kata pepatah, dewa membangun pagoda 7 tingkat untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Saya pernah mendengar sebelumnya ketika saya berada di Gunung Beidou bahwa banyak orang di Baixiang negara dianiaya dan menjadi, ini adalah alat penghasil uang di tangan beberapa penjahat. Karena kita kebetulan lewat di sini, maka dapat dimengerti untuk menyelamatkan orang-orang ini." Chang Qiong juga setuju dengan kata-kata Kui Piao. Mereka berempat langsung cocok. Sebentar, saudara Pao mengemudi tidak jauh dari taksi. Baru saja memarkir mobilnya, saudara Pao memasukkan tangannya ke dalam saku, memegang sebatang rokok di mulutnya, dan datang ke taksi dengan penampilan perkasa dan mendominasi. Sopir itu buru-buru melangkah ke depan dan memperkenalkan saudara Pao dengan antusias. "Saudara Pao, lihat orang-orang ini. Mereka tidak sabar untuk pergi ke kerajaan Gajah Putih untuk mencari teman-teman mereka. Dan saya baru saja membuat kesepakatan dengan mereka bahwa mereka bersedia memberi Anda lebih banyak uang." Saudara Pao mulai pamer saat ini, dengan ekspresi gelisah di wajahnya, dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Sialan kamu. Apakah Anda benar-benar memikirkan hal semacam ini?
Bisakah itu dilakukan dengan uang? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak hanya ada 100.000 orang tetapi 80.000 orang yang berencana pergi ke sana untuk menghasilkan uang. Untuk pergi ke sana, mengapa mereka berpikir mereka bisa pergi ke sana? Hah, beri kami uang, berapa banyak uang yang bisa mereka berikan kepada kami? Yang ingin dilakukan Li Fugui adalah menghapus rantai keuntungan ini. Di depan saudara Pao, dia berkata langsung pada intinya, "Siapa nama keluargamu?" Saudara, sopir itu buru-buru memperkenalkan kepada Li Fugui. "Saudaraku, ingat, ini saudara Pao kita yang terkenal di Kabupaten Liming. Saya telah berjalan di sini. Jalan di Laosian berkali-kali dan tahu di mana saya bisa berjalan dan di mana saya tidak bisa berjalan. Kamu beruntung bisa menemukannya kali ini. Dalam keadaan normal, saudara Pao tidak akan keluar sendiri." Li Fugui mengikuti kata-kata pengemudi dan berkata kepada saudara Pao, "Saudara Pao, saudara Wei juga tidak akan keluar. Saya tidak tahu banyak tentang tempat ini. Biarlah, selama Anda dapat mengirim kami ke negeri baik siang dan menemukan taman dalam waktu 3 jam. Saya akan memberi Anda nomornya nanti." Bersambung.